panggilan beribadah. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Hari ini kita berada dalam masa Natal, dan kita akan menyalakan lilin Kristus kembali yang mengingatkan kita akan kabar baik yang datang melalui Yesus Kristus. Telah lahir Juru Selamat dunia, Dialah yang telah menjadi manusia dan yang memberi terang di jalan manusia. Kami memuji Engkau yang meninggalkan tahtamu untuk tinggal bersama-sama kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, ya Allah, karena Engkau mengutus anakmu untuk menanggung dosa-dosa kami dan memenangkan keselamatan kami, sehingga kami takut perlu takut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat." Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mari kita bernyanyi dari KJ 106 ayat 1. Yesus
Jangan takut. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 8 dan 9. Ketakutan terjadi lagi. Pertama Zakaria, kemudian Maria, dan sekarang para gembala dikunjungi malaikat. Dalam ketiga kesempatan itu, malaikat membawa kabar baik akan kasih dan belas kasihan Allah. Tetapi orang yang menerima pesan ilahi itu dipenuhi rasa takut berada di hadapan malaikat kudus. Kita tahu bahwa malaikat datang dengan berita tentang Natal, tetapi para gembala tidak tahu sama sekali. Mereka berada dalam malam biasa ketika tiba-tiba malaikat muncul. Keagungan malaikat hampir hilang oleh cahaya kemuliaan Allah yang menyinari mereka. Tiba-tiba mereka disadarkan akan kegelapan dosa, rasa bersalah dan noda mereka sehingga gemetar ketakutan. Ketika sering dihantui oleh penyesalan atas apa yang telah dan tidak kita perbuatkan, kita menyia-nyiakan kesempatan dan merusak hubungan dengan sesama. Atau mungkin kata-kata yang keluar dari mulut kita kemarin dalam perayaan Natal membuat saudara atau sahabat sakit hati. Di dalam ketakutan yang melumpuhkan ini, pesan malaikat sampai kepada kita. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yesus Kristus, bayi Natal, telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tujuannya diutus ke dunia ini, yaitu menanggung hukuman kita, agar kita menikmati keagungan yang kekal, damai dan sukacita di surga. Pertanyaan untuk direnungkan. Masih adakah ketakutan yang masih menghantui diri Anda yang disebabkan kesalahan dan perbuatan dosa di masa lalu? Apakah Kristus telah menanggung semua kesalahan dan dosa Anda? Doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa kami dan bebaskan kami dari rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan yang melumpuhkan kami. Amin. Aksi hari ini, yakinlah seseorang yang Anda kenal dalam ketakutan akan perbuatan masa lalu mereka yang salah. Katakan, Yesus telah menanggung semua dosa-dosa kita. Marilah kita bernyanyi dari KJ 106 ayat 3. Allah beserta kita ketika kita memuji Kristus yang menyertai hidup kita. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.